Selamat siang semuanya, nama saya Melisa dengan NIM 201041723, kelas A1 Manajemen semester 4 dengan mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan meringkas bab 4 serta menjawab soal-soal yang telah diberikan dan meringkas video yang ada di sampel pada mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Langsung saja ke ringkasan bab 4-nya dengan judul Media Berita dan Isu Bukan Pasar. Peran media berita dalam masalah non-pasar. Media berita diidentifikasikan sebagai salah satu institusi yang arena non-pasarnya ditangani. Selain berfungsi sebagai arena tempat isu-isu non-pasar ditangani, media berita memainkan peran penting dalam mengidentifikasi isu-isu non-pasar dan menempatkan isu-isu tersebut dalam agenda perusahaan. Liputan media biasanya terdiri dari memberitahu publik aktivitas, kelompok kepentingan, dan pejabat pemerintah tentang masalah non-pasar, menyampaikan kekhawatiran tentang kebijakan dan praktik perusahaan, memberikan informasi tentang kemungkinan efek dari tindakan alternatif, mengurangi biaya tindakan kolektif, meningkatkan strategi non-pasar dengan menyampaikan informasi yang disediakan oleh perusahaan atau kelompok kepentingan, serta mewakili kepentingan dan prinsip yang konsisten dengan persepsi. Pesan dan interpretasi mereka karena pentingnya media berita. Perusahaan dan manajernya harus mengantisipasikan masalah mana yang akan menarik liputan media dan bagaimana media akan memperlakukan mereka. Peran media dalam menginformasikan publik dan memfasilitasi aksi non-pasar. Isu dan peristiwa diamati oleh media, yang kemudian memutuskan apakah akan meliputnya dan bagaimana memperlakukannya. Liputan dan perlakuan memberikan pesan kepada pembaca dan pemirsa yang terpapar dan kelompok kepentingan, politisi, perusahaan, dan lainnya, untuk membantu persepsi mereka dan mendasarkan tindakan mereka. Tindakan-tindakan itu sendiri bisa menjadi berita, menarik liputan lebih lanjut, dan memberikan masalah kehidupannya sendiri. Pesan yang diberikan oleh media berita ditafsirkan dalam berbagai cara tergantung pada informasi, kepercayaan, dan preferensi individu sebelumnya. Meskipun penafsiran pesan bisa berbeda-beda, dampaknya bisa sistematis dan karenanya penting. Dalam serangkaian eksperimen laboratorium, Langer dan Kinder menyelidiki peran pengaturan agenda media berita dengan cara di mana berita mempengaruhi sikap pemirsa terhadap isu dan pemimpin politik. Penelitian mereka menunjukkan bahwa pemirsa lebih mementingkan suatu masalah setelah melihat liputan berita tentangnya. Mereka juga menemukan bahwa liputan berita mengutamakan pemirsa dengan mempengaruhi apa yang muncul dalam pikiran dan apa yang dilupakan atau diabaikan. Pengaturan agenda dan efek utama ini penting baik untuk mengembangkan masalah non-pasar dan upaya manajemen untuk mengatasinya. Teori liputan media dan perlakuan. Untuk menilai peran media berita dan isu-isu non-pasar, diperlakukan teori untuk proses yang mana media mengamati isu dan peristiwa dan memilih apakah yang akan diliput dan bagaimana memperlakukannya. Unit analisis adalah masalah, dan teori ini dimaksudkan untuk menjelaskan serta memprediksi cakupan dan pengobatan. Perawatan dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Yang pertama, presentasi langsung tentang fakta dan deskripsi peristiwa. Yang kedua, penafsiran fakta dan peristiwa. Yang ketiga, mengeksplorasi potensi, signifikansi, dan konsekuensi mereka. Yang keempat, advokasi suatu tindakan. Kepentingan intrinsik audience. Perseptif kepentingan khayalan dimulai dengan pengamatan bahwa keputusan liputan dan perlakuan oleh media berita dipengaruhi oleh pendapatan dan pertimbangan khayalan. Pendapatan langganan dan iklan didasarkan pada sirkulasi dan peringkat, dan tujuannya adalah untuk menarik audiens dengan meliput isu-isu yang menarik bagi pembaca dan pemirsa dan memperlakukan masalah tersebut dengan cara yang akan menarik perhatian mereka. Dari perseptif ini, memprediksi masalah mana yang akan diliput, media membentuk penentuan masalah mana yang menjadi minat intrinsik dari pembaca dan pemirsa. Demikian pula, memprediksi perlakuan yang akan diterima suatu masalah membutuhkan penentuan apa yang menarik dan mempertahankan perhatian mereka. Prediksi utama dari perseptif
minat audiens intrinsik adalah bahwa satu mencakup meningkat dengan minat audiens dan yang kedua perlakuan akan dipilih untuk menarik dan mempertahankan audiens. Perseptif signifikansi sosial menekankan masalah-masalah yang penting bagi tatanan sosial dan ketegangan dalam tatanan itu. Dua peristiwa serupa akan mendapat liputan yang sangat berbeda jika yang satu memiliki dimensi rasial dan yang lainnya tidak. Demikian pula, masalah yang disebabkan oleh manusia lebih cenderung untuk dibahas. Dua risiko kesehatan serupa yang terkait dengan produk makanan akan menerima pertanggungan yang berbeda jika yang satu melibatkan risiko buatan manusia dan yang satunya mengalami risiko alami. Perspektif signifikansi sosial juga menekankan pelopor perubahan dalam tatanan sosial, terutama ketika masalah moral diangkat. Masalah seperti tanggung jawab perusahaan Amerika Serikat untuk kondisi kerja di pabrik pemasok luar negeri mereka memiliki signifikansi sosial seperti yang dipelajari Nike dengan susah payah. Perspektif signifikansi masyarakat dapat diringkas sebagai berikut. Media berita memiliki peran khusus dalam demokrasi dan diberi atau telah mengemban tugas melayani hak rakyat untuk mengetahui tentang masalah yang penting bagi struktur masyarakat. Memperluas teori kelayakan berita. Konsep kelayakan berita memperluas minat audiens intrinsik dan dimensi signifikansi sosial yang dirasakan. Sebuah masalah lebih layak diberitakan jika memiliki tingkat kesegaran atau urgensi. Liputan televisi besar-besaran tentang bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan pembangkit listrik tenaga nuklir yang meleleh di Jepang bagian utara sebagian diakibatkan karena itu adalah berita utama. Risiko terhadap kehidupan dan harta benda membuatnya mendesak. Pembakaran hutan Amazon basin tidak begitu mendesak, tetapi hubungannya dengan perubahan iklim global membuatnya lebih cepat daripada yang seharusnya. Masalah kontaminasi air tanah memiliki tingkat urgensi yang lebih tinggi jika ada kemungkinan ancaman terhadap kesehatan, seperti dalam kasus fracking hidrolik untuk gas alami. Sebuah isu lebih layak diberitakan jika memiliki dimensi human interest yang dapat diidentifikasi oleh audiens, seperti dalam cerita tentang korban ketidakadilan, kecelakaan, atau bencana alam. Sebuah cerita juga lebih menarik jika diceritakan oleh seseorang yang terlibat dalam suatu masalah daripada oleh korespondensi. Di era pengubah saluran jarak jauh, prosedur televisi enggan menayangkan segmen kepala pembicara dengan korespondensi yang menceritakan kisah yang panjang dan kompleks. Namun, ketika berita diceritakan oleh mereka yang terlibat, seringkali hasilnya lebih dari sekedar kesaksian mata, karena peserta memiliki kesempatan untuk membuat penilaian tentang masalah atau menganjurkan tindakan. Biaya peliputan. Liputan berita bergantung pada biaya untuk memperoleh informasi dan memproduksi sebuah berita. Biaya peliputan tersebut termasuk menugaskan jurnalis membuat cerita dan menjaga kantor biro, membawa wartawan ke tempat berita tersebut, dan memberikan dukungan editorial dan administratif. Begitu jurnalis ditugaskan untuk sebuah berita dan berada di lokasi, biaya marginal liputan berkurang dan media lebih cenderung menggunakan cerita dari sumber tersebut. Berita di televisi seringkali bergantung pada di mana wartawan dan juru kamera Anda berada. Jika Anda menahan orang di Gedung Putih, Anda akan tergoda untuk menggunakan cerita dari sana. Jika hanya karena alasan ekonomi, jika Anda mengirim reporter dan kru kamera dalam perjalanan dengan Menteri Luar Negeri, Anda cenderung menggunakan apa yang mereka gunakan. Jika Anda menyusun cerita hari demi hari, Anda akan mengurangi hari demi hari. Keseimbangan dan keadilan standar jurnalis dan kontrol editorial mengharuskan akuransi sebuah berita dan perlakuannya seimbang dan adil. Akuransi tidak hanya mencakup verifikasi fakta, tetapi juga memastikan bahwa cerita yang disajikan menggambarkan situasi dengan benar. Keseimbangan membutuhkan penyajian kedua sisi masalah yang seringkali melibatkan pemberian kesempatan bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan mereka tentang masalah tersebut. Keadilan melibatkan
tidak hanya memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam suatu masalah memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka, tetapi bahwa seseorang atau subjek tidak disajikan atau diperlakukan dengan cara yang tidak adil. Yang terakhir ini sangat relevan pada isu-isu yang memiliki dimensi signifikansi sosial, di mana media dapat mengambil posisi advokasi. Sifat berita media organisasi. Berita sebagai bisnis. Di Amerika Serikat, organisasi berita dimiliki oleh perusahaan nirlaba, jadi laba adalah tujuan utamanya. Organisasi berita berada dalam industri yang sangat kompetitif. Mereka bersaing tidak hanya dengan perusahaan lain di media yang sama, tetapi juga lintas media. Persaingan semakin ketat dengan munculnya organisasi berita internet yang memanfaatkan sinergi dengan organisasi berita penyiaran. Tekanan persaingan telah meningkatkan pentingnya menarik penonton. Tekanan kompetitif juga berarti ada intensif yang kuat untuk menjadi yang pertama dengan sebuah berita terbaru yang dapat mempengaruhi keakuratan. Pesatnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ditandai dengan hadirnya media online. Perkembangan ini berpengaruh pada eksistensi media, termasuk media online. Dapat dikatakan, perabatan manusia saat ini yang bersifat sangat cepat dan serba instan berdampak pada perabatan media yang juga menjadi serba cepat. Kehadiran internet yang menyediakan beragam informasi dan berita lambat laun mulai mengalahkan kepopuleran media cetak. Bahkan banyak situs berita di internet menyajikan berita dengan cepat dan tanpa memungut biaya. Profesi. Keputusan media dibuat oleh orang-orang yang memiliki karir di bidang jurnalisme. Jurnalis lebih muda, berpendidikan lebih tinggi, dan lebih liberal daripada publik Amerika. Sebuah survei oleh American Social of Newspaper Editor menemukan di surat kabar yang lebih besar, 61% respon ruang redaksi menggambarkan diri mereka sebagai Demokrat dan hanya 10% sebagai Republikan. Pada tahun 1992, 80% dari jurnalis Washington yang disurvei memilih Bill Clinton dan 7% untuk George H.W. Semak. 61% jurnalis menilai diri mereka liberal atau liberal hingga moderat dan 9% konservatif atau konservatif hingga moderat. Para editor lebih seimbang dalam orientasi dan preferensi politik mereka. Perspektif yang dibagikan secara luas di antara jurnalis adalah bahwa mereka melayani publik. Beberapa jurnalis bergabung dengan profesi ini setelah kemenangan Robert Woodward dan Carl Bernstein dalam perselingkuhan Watergate. Tidak hanya jurnalis yang berhasil mengungkap aktivitas ilegal, tetapi pekerjaan mereka menyebabkan pengunduran diri seorang presiden Amerika Serikat. Jurnalis mencari berita yang akan bergema di seluruh dunia. Apakah media berita memperlakukan isu secara selektif? Media berita mungkin tidak meliput setiap masalah dengan kriteria yang sama. Sebagian besar masalah ditangani di bawah kendali dan standar editorial. Namun pada beberapa isu, media mengambil pendekatan advokasi, menangguhkan standar keadilan dan keseimbangan. Peristiwa penting yang bersentuh langsung dengan publik, khususnya yang berkaitan dengan pesta demokrasi yang disebut sebagai pemilu, senantiasa menarik perhatian masyarakat. Hal ini pun tidak terlepas dari perhatian media. Berita terkait dengan pelaksanaan kampanye pemilu presiden 2014 merupakan informasi menarik bagi khayalan untuk mengetahui kualitas dan kapabilitas serta visi dan misi para kandidat. Peran media di sini tentu tidak terlepas dari fungsi surveillance yang diperlukan khayalan, serta memberikan fasilitas pembentukan opini publik yang muaranya pada pendidikan politik bagi masyarakat. Pemberitaan di surat kabar merupakan hasil proses kerja profesional yang terorganisasi dengan menggunakan kaidah dan etika tertentu. Mengingat peran tersebut, maka surat kabar seharusnya mampu memberikan informasi yang benar dan berimbang. Dengan demikian, media dituntut untuk menjadi independen dan objektif, sehingga masyarakat akan mendapatkan informasi secara proporsional. Interaksi bisnis dengan media berita. Masalah bisnis dengan liputan dan perlakuan media berasal dari beberapa faktor. Yang pertama, hanya sedikit perusahaan yang ingin aktivitas mereka diteliti publik.
Yang kedua, media menjaga kemandiriannya. Yang ketiga, keinginan untuk keseimbangan dan dorongan untuk mengembangkan kontroversi untuk membuat cerita menarik, sering memberikan kesempatan kepada kritikus perusahaan untuk menyampaikan pesan mereka kepada publik. Yang keempat, beberapa eksekutif setuju dengan Louis Young bahwa media melayani sentimen anti-bisnis. Yang kelima, terutama dalam kasus wawancara televisi, kontrol proses penyuntingan memberi kesempatan kepada media untuk memilih bagian-bagian wawancara yang menghasilkan cerita terbaik dan mungkin bukan bagian-bagian yang ingin ditayangkan. Yang keenam, perlakukan media hampir selalu menghasilkan penyederhanaan yang berlebihan yang menghalangi penyajian kisah lengkap dari sisi perusahaan. Karena kekhawatiran ini, banyak perusahaan telah mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi dengan media. Dalam berinteraksi dengan media, manajer harus berhati-hati dan realistis dan ekspektasi mereka. Dalam kasus Milan Friday Time Lab ABC, Hakim Pengadilan Banding Richard Posner menulis, jurnalis investigasi terkenal karena kekejaman berjanji untuk mengenakan sarung tangan anak-anak. Mereka mengingkari janji mereka seperti yang diharapkan oleh setiap orang dengan kecanggihan normal. Jika ini adalah penipuan, maka calon korban dapat dengan mudah mempersenjatai diri dengan mempertahankan skeptisme minimum tentang tujuan dan metode jurnalistik. Kebutuhan informasi, banyak masalah bisnis yang layak diberitakan dan seringkali hanya bisnis yang memiliki informasi yang dapat menjadi dasar sebuah cerita. Untuk memberi perusahaan kesempatan untuk mengembangkan hubungan dengan organisasi berita, di mana mereka memberikan informasi yang dibutuhkan sebagai pertukaran untuk berita yang akan adil dan seimbang seperti dikomentari oleh seorang jurnalistik terkemukakan. Kami membutuhkan akses ke informasi dan sumber dapat berdagang berdasarkan akses. Banyak perusahaan mempertahankan hubungan tersebut melalui kejujuran dan kredibilitas informasi yang mereka berikan. Banyak perusahaan telah memprofesionalkan interaksi mereka dengan media dengan memperkerjakan spesialis komunikasi dan dengan memberitakan pelatihan media kepada manajer mereka. Interaksi bisnis dengan media juga meluas karena lebih banyak manajer dan berinteraksi dengan media. Strategi media. Strategi media memandu interaksi dengan media dan komunikasi dengan pemangku kepentingan dan publik. Evan mengidentifikasi 6 elemen strategi media yang efektif. Yang pertama, yang tidak biasa itu biasa. Yang kedua, meningkatkan konsistensi bisnis dan kepentingan umum. Yang ketiga, ingat audiens. Yang keempat, berkomunikasi melalui depresi. Yang kelima, pesan media. Dan yang keenam, bangun kredibilitas bukan persahabatan. Oke, lanjut ke pertanyaan. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana pengaruh media berita terhadap suatu bisnis yang Anda jalankan, serta berikan contoh media berita yang Anda ketahui dan apakah Anda perlu bekerja sama dengan media berita. Jawab, pengaruh yang kita dapat mengetahui kebutuhan pasar dan memproduksi dan mempublikasikan berita sesuai target pasar dan platform media yang sesuai. Contoh media berita yang saya ketahui, yang pertama detik.com, yang kedua kompas.com, yang ketiga liputan6.com, yang keempat okezone.com. Apakah perlu bekerja sama dengan media berita? Ya, pastinya perlu, karena dengan bekerja sama akan memudahkan atau meringankan kegiatan yang sedang dikerjasamakan bersama. Pada dasarnya, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Dua hal yang bertolak belakang itulah maka manusia perlu berinteraksi, berkelompok, dan melakukan kerjasama dengan orang lain. Dengan kerjasama, maka kebutuhan dan keinginannya dapat tercapai. Tidak ada manusia yang dapat mencapai seluruh kebutuhan dan keinginannya tanpa bantuan orang lain. Oke, lanjut ke kesimpulan atau ringkasan dari video di Simple. Prinsip berita media online. Berita seringkali diartikan sebagai peristiwa berita adalah informasi aktual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik perhatian orang. Sifat berita yang pertama itu, berita harus aktual, yang kedua berita harus lengkap, adil, dan berimbang, yang ketiga objektif atau tidak terpengaruh sudut pandang jurnalis, yang keempat ringkas dan jelas atau mudah dimengerti, yang kelima hangat atau terbaru. Unsur berita terdiri dari 5W plus 1H, di mana what apa yang sedang terjadi,
when kapan peristiwa terjadi, where di mana peristiwa tersebut terjadi, who siapa yang terlibat, why alasan mengapa peristiwa terjadi, dan how bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Nilai berita. Nilai sebuah berita ditentukan oleh beberapa indikator yakni timeliness atau waktu, proximity atau kedekatan, prominence atau tokoh publik, conflict atau konflik, human interest atau drama, oddity atau keunikan, dan surrency atau viral dan trending topik. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.